disambungkan, jadi nanti dia menginjeksi sendiri. Gitu. Jadi kalau dengan kita kan takut kecepatan, takut, dan itu emang harus lama. Buat operasi nggak sih Bu itu kalau gitu? Operasi bisa, pokoknya untuk pemberian obat dalam jangka yang lama gitu ya, obat injeksi dalam jangka yang lama, misalnya obat ini 10 cc harus habis dalam 1 jam, 10 cc harus habis dalam 30 menit. Kalian itu 30 menit kaku nggak? Capek ya? Pegel. Nah itu biasanya dengan menggunakan Ini yang di drakor ya. Nah kemudian jadi nanti kita bolus dulu. Berapa kemarin kalau diajarin Bu Eni kalau untuk bolus? 2 Perbandingannya bagaimana? itu bukan 2 mili per kilogram per kilogram berat badan per Kalau hari. dia beratnya 4 kilo Berarti 8 berarti 8 apa? 8 mili. Ya, 8 cc. Kan tadi ada 10 cc. Jadi kita harus menyuntikkan 8 cc. 2 mili per kilogram. Kemudian 1 cc nya itu harus habis dalam 1 menit. Berarti ada 8 menit. Berarti kurang lebih 10 menit lah kalian harus menyuntik 10 menit. Jadi nyuntiknya kalian harus sambil duduk. Pelan. Dan itu kan sifatnya bolus ya. Jadi kalau bolus itu apa? Langsung pada pembuluh darah. Kalian boleh pasang ini dulu, aboket dulu, boleh pasang aboket di ini, kemudian baru disuntikan di aboketnya sini boleh. Gitu. Atau dibolus langsung. Kalau bolus langsung takut pecah ya, karena ini kan lama. Jadi biasanya dipasang dulu ya, kemudian dibolus. Setelah dibolus baru sambungan infusnya kalian masukin, baru masukkan ini, baru infusnya. Ini kan karena bocor ya Bu, ini nggak bisa begini ya, kalau di tumplek begini nanti tumpah. Jadi taruhlah ini selang infusnya mana? apa pakai blood set nggak? Blood set juga nggak masalah. Taruh pakai ini. Coba gantiin dulu ambil. Jadi ini disiapkan dengan dextrose yang 10 kemarin hitungnya pakai rumus GIR itu ya, hitung berapa tetes cairannya gitu. Kemudian ini yang disiapkan, sekarang kita tinggal bolus. Kalau mau bolus kita harus pasang ini dulu, aboketnya atau venflon kita pasang ya. Nah tidak mudah memasang infus pada bayi, tapi biasanya pada perawat-perawat NICU ya, perawat-perawat NICU itu sudah lihai karena memang yang terbiasa menginfus bayi. Jadi dia pembuluh darahnya tidak selebar kita, tidak sebesar kita yang mudah ditusuk dan enak masuknya. Nomornya pun menggunakan nomor khusus. Kalau ini nomor 20 biasa menggunakan 24 gitu, 26 atau 26 yang kecil kuning, atau biasa menggunakan yang needle wing, yang kupu-kupu. Yang kupu-kupu itu biasa kita gunakan memang untuk bayi yang kupu-kupu. Di sini nggak ada needle wing ya. Nah, kita gunakan yang pakai yang kupu-kupu. 24 atau 26. Nah, needle wing itu yang kupu-kupu itu kita pasang, baru kemudian kita suntik. Yang kita bolus tadi ya. Setelah bolus selesai, sekitar 10 menit menyuntikkan selesai, baru kalian pasang infusnya. Ya. Nah, berapa jam kemudian kita harus cek gula darahnya? Setiap 1 jam Bu. 1 jam, 1 sampai 3 jam setelah bolus kita harus GDS gula darah melakukan cek gula darah. Cek gula darahnya bisa kita menggunakan GDS atau bisa kita cek ke laboratoriumnya kayak gitu. Kalau selama cek itu bila masih di bawah 45 mg per dl kita harus mengulangnya gitu ya, kita harus cek. Tetapi apabila sudah dibolus, sudah diberikan 1 jam kemudian kita cek gula darahnya sudah naik lebih dari 45, kita tunggu 3 jam. Kita tunggu 3 jam, kita cek ulang GDS-nya. 3 jam kita cek ulang, kemudian hasilnya normal. Kalau 2 kali berturut-turut hasilnya normal, gitu ya. Kita nanti cek lagi 6 jam kemudian. Tapi gula darahnya nanti ini kita turunkan atau kita stop itu tergantung dari dokternya.
karena kita nggak yang memberikan dosis, teman kita yang melakukan tata laksana. Oh tadi kata dokternya suruh bolus 2 mili per kilogram berat badan bayinya. Udah kalau bayinya ini 4 kilo, berarti saya harus memberikan 8 kilo. 8 cc. 8 cc saya harus memberikan sekitar 10 menit karena 1 milinya 1 cc nya kita harus menghabiskan waktu 1 menit. Dan itu lama deh, lama banget gitu ya. Pegel itu nyuntikin itu ya, pelan-pelan. Belum lagi bayinya yang letoy terus bergerak sana sini karena kesakitan gitu ya. Dan memegang tangannya tuh nggak seperti memegang tangan kita yang gede, gegar gitu ya. Ini benar-benar tangan bayi yang masih sangat kecil seperti itu ya. Atau biasanya kita menggunakan sirin pump. Oke, terus kemudian kita menggunakan infus, ini juga tetesannya biasanya berbeda. Kita biasanya menggunakan yang ada yang untuk bayi itu memang yang kayak gitu, yang ininya kecil, yang bawah, yang sininya itu tuh kecil, kayak jarum begini. Pernah lihat? Nggak pernah Bu. Jadi yang ini kan gede nih ya. Nah kalau yang itu tetesannya itu mungkin seperti blood set, tapi blood set itu kan masih gede ya. Ada lagi yang kecil, yang sekecil ini. Jadi ini kan gede, ya lihat ya. Nah itu tuh biasanya yang sekecil ini, cuma tetesannya menggunakan itu kalau untuk bayi dengan hipoglikemi pemberiannya. Oke, seperti itu. Nanti untuk daftar pilihnya boleh diberikan. Apa sudah ada yang punya daftar pilih? Belum Ibu hipoglikemi. Di buku besar itu juga Tidak ada Ibu. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ibu sebelum dikasih infusan kita harus ngitung dulu tetesannya. Iya, harus ngitung tetesannya. Ngitung tetesannya tergantung dari dokter tadi ngasihnya berapa, berat badannya berapa dosis yang harus diberikan, gitu. Baru kita ketemu dengan rumus GIR tadi, akan ketemu oh tetesannya sekian. Seperti itu. Oh tetesan yang harus diberikan adalah sekian tetes per menit. Jadi kita cuma memberikan itu aja. Berapa menitnya itu tergantung tadi dokternya ngasih berapa, kebutuhannya berapa. Kayak tadi Bu, saya harus bolus berapa, tergantung dokternya. Tetapi patokan umumnya adalah 2 mg. Tetapi 2 mg itu bukan kita juga yang memberikan kewenangan, harus dari dokter. Jadi kalian harus diperintahkan oleh dokternya gitu. Misalnya Bu Bidan itu dia kasih 2 mili per kilogram berat badan. Oh ya ada dok, beratnya 4,3, ya udah tinggal kalikan 4,3 kali 2 8,6 begitu. Berat badannya 4,8, kemudian kasih 2 mili per kilogram, 4,8 kali begitu. Yang penting kalian tahu, oh ya saya harus memberikannya itu 1 menit, 1 cc itu untuk 1 menit. Jadi kalau dia 4 ya saya harus sekitar ya 8 sampai 9 menit itu harus selesai. Kalau terlalu cepat bagaimana Bu? Kalau kecepatan, biasanya kalau terlalu cepat juga tidak bagus ya, kasihan jantung sama pembuluh darahnya. Gitu, makanya dibuatnya kecil. Gitu. Infusannya Bu, infusannya bagaimana? Kalau terlalu cepat juga nanti dia menjadi odem paru karena terlalu banyak. Gitu. Kalau terlalu lama, berarti ibu bertemu tidak tertangani karena terlalu lama pemberiannya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nanti OSC kan sifatnya? Iya. Nggak pakai membuat diagnosa ya? Nggak tahu sih. Swab atau swab singkat seperti saya itu? Sepertinya kayak gitu ya Bu. Sepertinya sih seperti itu ya. Kalau tropoblast itu sudah saya kasih. Nanti saya kasihkan juga deh yang untuk hipoglikemi, hipotermi, ya saya berikan swab singkatnya gitu. Jadi kalian di rumah belajar, jadi pas nanti saat ujian, oh sudah ada kisi-kisi dari saya itu nanti seperti ini diagnosanya sama planningnya. Jadi biar nggak berpikir lagi ya. Siap Ibu. Saya kirim ke Anggi aja ya. Nanti Anggi di share ke teman-temannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? KBI sudah kan? Udah Sama Bu itu Bu Suharti. Ya. Nanti Bu ini kasih juga untuk swabnya. Saya kasih juga untuk KBI. Apalagi sih nanti perasaannya? Sungsang, distosia bahu, Sungsang, distosia bahu, APN.
Kalau distosia bahu mulai dari kelas berapa itu swabnya? Kata ibunya swabnya, nanti saya tanya Bu Mia deh, swabnya harus dari mana ya. Gitu, nanti saya kasih ke kalian. Kalau kayak gini kan cepet kan, hipotermi, hipoglikemi, itu swabnya cepet, bendungan ASI cepet. Kalau persalinan, kalau dia KB apa dari kala 1, kalau 2, kalau 3 di semuanya, Sepertinya enggak deh. atau langsung di kala 4-nya itu? Iya, kayaknya Bu di kala 4-nya Soalnya soal. sih kayak cuman khusus aja ya. Iya, Langsung langsung ini praktek. karena kalau ada ujian, kalau itu kan kalau OSCE, kalau ujian pantum itu memang dari kala 1, 2, 3, 4 kalau pantum. Tapi kamu seharian cuma itu tok kasusnya. Kalau ini nanti berpindah gitu kan. Nanti boleh tanya Bunda deh, yang seperti apa, swabnya seperti apa, jadi nanti saya bisa kasih kalian diskusinya ya. Ada lagi mau ditanyakan? Paham. Sungsang sudah ya. Sungsang itu bidan boleh nolong nggak? Boleh, Bu. Boleh. Bokong murni. Iya, Bu. Bokong murni yang seperti apa? Bokong. Satu boleh ditolong? Bisa. Boleh kok, boleh. Bisa. Yang penting bokong murni kan. Tapi ya kepalanya sini harus ada yang menekan kan? Di atas harus ada yang menekan. Asisten nggak bisa sendiri juga, kita harus ada yang menekan suprapubiknya, ya ada yang menekan. Megang bokongnya pun harus begini. Boleh megang begini. Kita megang sehingga nanti ketika si ini sudah keluar, udah kita langsung. Kalau kalian gopoh memegangnya, baru keluar segini aja udah kalian pegang begini, dia jungkit, interleukin. Sebenarnya di dalam undang-undangnya, ya susah itu sebenarnya bukan kewenangan kita, sudah masuk ranah dokter. Tapi boleh nggak sih Bu kita menolong? Boleh, asal dengan pelimpahan tadi, pelimpahan wewenang. Kayak gitu ya. Terus kita memang sudah pengalaman sekali, sudah terlatih ya. Tapi kalau untuk G1 itu memang tidak dianjurkan untuk bidan yang menolong, karena baru ada, kecuali dia bayinya sangat kecil, apalagi keluar dengan kaki satu gitu ya, yang keluar ini di vaginanya begini, kakinya ini satu, ini jangan coba-coba digini-gini kan, kepalanya begini ya. Kalau udah terus susah. Kadang-kadang kalian keluar kakinya tok, kakinya biru, ya keluar kakinya tok begini biru, kayak gitu ya. Si oksigen ujuk ibunya, ya. Ibunya kalau nggak sesek nggak apa-apa, kayak gitu udah pasang infus, akan rujukan. Yang lebih bagus lagi kalau mulai dari ANC, makanya ANC itu kunci utama. Ya, dari ANC itu kita harus cek mana penapisan, mana yang boleh ditolong bidan, mana yang tidak. KPD aja, kalau KPD aja datang harus kalian lakukan rujukan daripada kalian mengambil resiko. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, kalau nanti sungsang itu langsung tekniknya aja atau perlu dijelasin, misalnya apa sih, jelasin 3 titik keras panggul kayak gitu Bu? Sepertinya sih langsung tindakannya sih. Langsung. Nggak tahu kalau di sini, karena Bu ini kan baru di sini ya, jadi saya nggak tahu tekniknya di sini. Kalau di tempat saya yang lama itu, kalau untuk OSCE biasanya langsung memang bokong murni, tapi biasanya tuh pasien G4 pembukaan lengkap bokong murni, udah. Jadi hanya teknik brahnya saja, teknik melakukan teknik brah sampai kala 4 udah selesai. Begitu sih. Cuma saya di sini nggak tahu, mungkin saya juga perlu harus nanya juga ke Bu Mia nanti teknik ujiannya seperti apa kalau OSCE. Tapi kalau dulu itu ujian pantum itu ya dari kala 1, kala 1, kala 2. Dari APN. Dari Iya, APN. dimulai dari APN. Lama banget itu. Lama memang, bisa seharian memang, tapi hanya itu tok perasatnya, hanya itu aja. Gitu ya. Nanti kan ada pengarahan dari Bu Mia kan? Iya, Ya, Ibu. mungkin nanti itu ya, mungkin kebanyakan dari Bu Mia. Kalau untuk bayi kan swabnya juga sedikit ya. Cuma gitu aja. Nanti
nanti kalau Bayu jawabnya. Ini saya tanya Bumia mulai dari mana soalnya ya. Itu ada lagi yang mau ditanyakan, ada itu? Tiga. Boleh nggak Bu ajarin resusitasi? Resusitasi boleh, Pak.